Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, melaksanakan sosialisasi terkait rencana program pembangunan 1.500 unit rumah layak huni yang nantinya akan tersebar di beberapa lokasi strategis bagi masyarakat setempat di Kabupaten Mimika. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme pembiayaan perumahan ini dibuka dan dipimpin staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Inosensius Yoga Pribadi pada Rabu 21 Mei 2025. Dalam sambutannya, Yoga Pribadi mengungkapkan jika pembangunan rumah layak huni ini nantinya tidak hanya berfokus pada bentuk fisiknya saja, akan tetapi juga akan memperhatikan ketersediaan infrastruktur lainnya yang mendukung dan memadai. Selain itu, program perumahan ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari beberapa segmen masyarakat akan ketersediaan rumah layak huni. Oleh karena itu, sosialisasi diharapkan dapat menjadi implementasi program pembangunan dan rehabilitasi korban bencana serta program relokasi di Kabupaten Mimika. Ia pun berharap kepada seluruh pengembang nantinya dapat mendorong dan membangun perumahan berkualitas dengan harga terjangkau. Yang saya hormati, pembangunan perumahan yang layak huni adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Mimika senantiasa berupaya untuk mewujudkan program pembangunan perumahan yang tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas, tetapi juga kualitas dan berkelanjutan. Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat adalah bagian dari visi kita untuk menciptakan masyarakat Mimika yang sejahtera dan bermartabat. Pada kesempatan ini saya juga menekankan bahwa dalam pengembangan perumahan baru ini akan menyediakan sekitar 1.500 unit rumah dalam berbagai tipe yang akan tersebar di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Mimika. Pembangunan ini tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti akses jalan, drainase, air bersih, listrik, serta fasilitas sosial dan umum. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, saya ingin menekankan beberapa hal penting yang menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Pertama, pengembangan perumahan baru. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus memperluas dan memperbaiki infrastruktur perumahan yang ada, baik di pusat kota maupun di wilayah-wilayah terpencil. Salah satu tujuan dari pengembangan perumahan baru ini adalah agar setiap warga Mimika memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendapatkan hunian yang layak. Kedua, mekanisme akses pembiayaan perumahan. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi dalam membangun perumahan adalah tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan pembiayaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan berbagai opsi pembiayaan yang dapat membantu masyarakat, baik melalui program-program subsidi pemerintah, kerjasama dengan lembaga keuangan, maupun sistem pembiayaan lain. Dalam sosialisasi ini, para peserta akan memperoleh informasi yang lebih jelas dan praktis tentang cara mengakses pembiayaan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya juga ingin mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kerjasama yang baik antara seluruh pihak terkait, baik itu masyarakat, pengembang, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari setiap lapisan masyarakat sangat kami harapkan dalam program pengembangan perumahan ini. Bapak Ibu serta hadirin yang saya banggakan, Mimika adalah rumah kita bersama. Sebagai rumah yang kita huni dan cintai, sudah semestinya kita berupaya untuk menjadikannya tempat yang lebih baik bagi setiap warga masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera adalah akses terhadap perumahan yang layak. Oleh karena itu, program pengembangan perumahan baru menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Mimika. Namun saya ingin mengingatkan kita semua bahwa untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi seluruh warga Mimika, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan
kolaborasi adalah kunci utama. Sementara itu, narasumber pada kegiatan sosialisasi Kepala Seksi Wilayah 2 Yohanes Reinhold Rumbewas yang mewakili Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, menjelaskan prasarana, sarana, dan utilitas umum, PSU, merupakan kelengkapan fisik yang diperlukan untuk mendukung perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya. PSU ini merupakan bagian integral dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Program ini sesuai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan 8 misi Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik tercepat. Dengan tujuan pemerintah akan membangun 3 juta rumah dengan rincian 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di pesisir. Kebutuhan akan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan terus menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan, serta agenda nasional dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Maka sehubungan dengan hal tersebut dan visi misi Bapak Presiden Prabowo, maka Kementerian PKP mendapatkan target pembangunan perumahan per tahun sebesar 3 juta rumah. Dalam pemenuhan hal tersebut, Kementerian PKP melalui BP3KP Papua 1 tidak dapat berjalan sendiri. Maka dibutuhkanlah peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap akan terjadi pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai skema dan mekanisme pengembangan perumahan baru yang adaptif serta akses pembiayaan perumahan yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk berdiskusi, kolaborasi, dan menyelaraskan langkah strategis antara semua pihak demi mewujudkan kawasan pemukiman yang tidak hanya layak huni, tetapi juga terintegrasi dengan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai. Tim Liputan Papua MCTV.